Hutan tropis terbesar di dunia ada di Indonesia. Lokasinya tersebar di Sumatera, Jawa, hingga Papua. Cari referensi drama series favorit anak muda. Cerita kita yang jadi penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, SCTV Viewers, Sobat Aksi, selamat datang kita. Hari Minggu ini masih barengan sama saya Syafira yang bakalan nemenin kamu semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Nah, jadi sebelum kita mulai ya teman-teman, saya mau nanti kita bakal ngobrol tentang cerita kita The Series hari ini. Kira-kira bintang tamu siapakah yang akan dihadirkan hari ini? Oke lah kalau gitu, hai semuanya, gabung bersama dengan saya hari ini. Kita sapa dulu apa kabarnya si Hifzi ini. Hai teman-teman SCTV Viewers. Hai. Halo. Apa kabar? Kita ada bintang tamu siapa sih Zi? Raibong. Ayo Wuh. dong Raibong. Ada siapa? Ini Oh, pasti ada SCTV Raibong. Fever sama Sobat Aksi juga. Oke. Iya. Seru banget pokoknya hari ini. Halo, Halo Ray. Halo, selamat Apa siang, kabar, assalamualaikum. Ya ampun, seru Bener kan banget. Kak, kembaran aku Kak? Bener banget, mirip banget ya. Bener ya. Mudah-mudahan. Raibong apa kabar? Lagi sibuk apa sekarang Raibong? Baik, alhamdulillah sekarang lagi sibuk syuting. Ah, Sinetron. gitu. Terus? Ya, sehari-harinya di lokasi aja. Terus kita bubble kan di sini, nggak boleh kemana-mana. Jadi kita nge-base camp di lokasi syuting. Gitu. Oke. Ini lagi syuting di mana nih Raibong? Lagi syuting di lokasi dari Jenle SMP yang setiap hari tayang di SCTV itu loh. Oh, ini Raibong kecintaannya ibu-ibu di SCTV nih sekarang nih. Walah. Yang paling seru nih ya, apa namanya, kalau misalnya kita lagi ngobrolin kayak gini, apa namanya, banyak banget orang-orang yang udah join nih. Ya kan, Yoi. hari Minggu santai-santai gitu kan, kita sambil nonton nonton aksi kita Indonesia. Tapi kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti sama Raibong di sini ya kan. Terus juga Iya. yang pasti sama teman-teman juga yang lain. Kita sapa-sapa dulu kali ya teman-teman yang hadir di sini. Halo semuanya. Nah, silakan Hai Hifzi semua disapa-sapa SCTV dulu. Viewers. Ini banyak banget penggemarnya Raibong nih, Raibong. Mungkin Raibong bisa disapa dulu nih para penggemar-penggemarnya yang sudah menonton nih. Silakan Raibong. Halo, selamat siang semuanya SCTV Viewers. Hai. Udah 7.000 aja nih yang nonton. Senang banget banyak yang nonton. Gokil ini gara-gara Raibong nih ya. Raibong nonton nggak sih cerita kita Raibong? Nonton. Ada bintang tamu dulu nih, tapi teman-teman sebelum Ada kita siapa? ngobrol, Waduh. saya hadirkan Menteri Pariwisata dan Wow. Indonesia dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno hadir di sini. Safira. Halo Safira, Mas tahu Menteri, gitu. apa kabar? Halo Pak. Safira, baik-baik. Halo Rebon. Halo semuanya. Pak Sandi, assalamualaikum, Sebentar, salam sebentar. kenal. Biasanya kalau ngobrol sama Mas Menteri harus ada pantunnya. Saya punya pantun dulu, Mas Menteri, boleh ya? Boleh dong. Kasih dong. Oke ya. Ke pasar baru beli kain. Cakep. Mampir dulu ke Tanah Abang. Selamat Cakep. hari Minggu Mas Menteri. Selamat datang di live Instagram. Aku juga ada. Oh, baik, silakan. Iya, aku juga. Boleh ya, Mas Menteri ya, boleh ya. Lanjut. Pagi-pagi makan ikan teri. Cakep. Cakep. Tidak lupa membeli ikan gabus. Cakep. Kalau tahu live Instagramnya sama Mas Menteri, saya pakai batik yang paling bagus. Saya juga surprise ini kedatangan Mas Menteri ini. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik. Hutan tropis terbesar di dunia ada di Indonesia. Cakep. Cakep.
lokasinya tersebar di Sumatera, Jawa hingga Papua. Cakep. Mencari referensi drama series favorit anak muda. Tentu hanya cerita kita yang jadi pilihannya. Hutan Indonesia adalah paru-paru dunia yang paling diandalkan. Karena memberi manfaat besar bagi kehidupan. Rekan-rekan, mari dukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ekonomi digerakkan, lingkungan tetap diutamakan. Rey, ada pantun gak, Rey? Aduh, aku belum nyiapin, aku deg-degan banget. Aku kan juga baru tahu ada Mbak Sandi ada di sini. Kaget banget, sumpah. Karena hari ini ada bintang tamu yang sangat spesial, ada Mas Menteri, ada Rey juga, ada Hipsi dan SCTV Fever, Sobat Aksi, silahkan loh, karena ada Mas Menteri di sini yang mau komen, yang mau nanya, Silakan. insya Allah nanti Mas Menteri masih ada waktu akan langsung direspon. Tapi sambil nunggu pertanyaan dari SCTV Fever dan juga Sobat Aksi nih, Mas Menteri, kita kan setiap minggu ada yang namanya serial cerita kita yang ngobrolin tentang anak-anak muda yang peduli banget sama lingkungan. Nah, khusus untuk episode kali ini menarik sekali tentang tercemarnya dan rusaknya lingkungan karena pembangunan industri di kawasan hijau, kawasan hutan hijau gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Mas Menteri nih, gimana sih sebaiknya tuh gimana sebaiknya mampu menyeimbangkan antara investasi dengan lingkungan yang tetap terjaga? Ada kebijakan atau mungkin peraturan atau gimana sih Mas Menteri harusnya? Pertama mindsetnya dulu. Karena kebijakan itu harus ada filosofinya. Jadi nggak bisa kebijakan itu ujuk-ujuk, harus ada filosofinya. Setelah filosofinya harus didukung oleh data scientific. Pertama filosofinya, kita harus punya filosofi yang ini urutannya, planet, people, prosperity. Planet, people, prosperity. Jadi kita filosofinya planet, people, prosperity, kita lihat datanya, bagaimana secara saintifik kita bisa hadirkan filosofi tersebut, barulah kebijakan itu kita susun dan kita eksekusi dengan pendekatan pentahelix. Harus melibatkan pemerintah daerah, pusat, harus melibatkan institusi pendidikan, akademis dari segi riset dan teknologi, harus libatkan juga dunia usaha, harus libatkan juga dunia usahanya, harus big business, medium business, and small business, termasuk usaha mikro. Harus libatkan komunitas, baik lokal maupun komunitas yang mewakili subsektor. Kita banyak sekali subsektor di komunitas itu. Dan terakhir media. Jadi kalau pendekatannya seperti itu, mestinya sih kepentingan yang paling diutamakan adalah kepentingan bersama. Jadi saya sepakat banget nih sama cerita kita yang udah jadi satu ikon dari anak-anak muda yang selalu menjadi bukan hanya hiburan, tapi isu-isu lingkungan ini dikemas dalam bentuk kekinian yang ringan dan disukai banget sama remaja. Anak saya ini usianya rentangnya tuh antara 18 sampai 22 ya. Anak-anak saya itu sekarang isu lingkungan itu masih menjadi isu yang paling mereka perhatikan. Dan generasi muda semakin mengetahui isu lingkungan. Misalnya nih, kita lagi ajak makan, terus saya nggak terlalu suka ya, tapi ada yang order misalnya di menu itu, dia pas lagi order, dia lihat ada sirip ikan hiu. Langsung dia bilang ini, dia nggak mau kita order, nomor 1, nomor 2 dia bilang jangan lagi datang ke restoran ini karena ini jadi karena anak-anak yang menjadi sekarang barometer ya, mereka betul-betul melihat. Terus dia selalu bilang gitu kan, sekarang dulu waktu saya tugas di DKI, di Pemprov DKI, isu mengenai Jakarta tenggelam itu dulu pertama muncul di 2018 waktu saya bertugas 2017-2018, dan ternyata isunya itu bisa diselesaikan kalau kita stop ngambil air dari tanah. Nah, itu yang dilakukan Tokyo, sehingga Tokyo bisa berhasil. Justru bukannya ada penurunan, tapi karena airnya itu terus dipompakan ke bawah, justru malah Tokyo sekarang lebih bagus dan juga malah meningkat, malah naik permukaan tanahnya.
Nah, isu-isu kayak gitu akhirnya mengakibatkan saya harus motong pompanya harus dibuang, diganti air yang disediakan oleh air melalui pipanisasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, hal-hal yang kayak gitu memang anak-anak muda yang harus ngangkat, karena it is our future together dan yang akan menjadi lokomotif ke depannya anak muda gitu, Syafira. Betul. Mas Menteri, ini mumpung ada Mas Menteri juga nih, aku sebagai salah satu anak muda di Indonesia pengen nanya juga nih ya, peluang usaha apa sih yang bisa kita lakuin nih khususnya anak muda di kondisi ekonomi yang kayaknya sekarang nih tidak menentu gitu, Pak Mas Menteri. Terus juga Mas Menteri juga boleh dong kasih tanggapan tentang cerita kita The Series, Mas Menteri. Mungkin tadi Mas Menteri sudah kasih sedikit ya, mungkin boleh dikasih sedikit pendapat lagi nih tentang cerita kita The Series, Mas Menteri. Silakan Mas Menteri. Ya, saya pertama mengenai cerita kita dulu ya. Pertama, saya apresiasi dan terima kasih banget udah menghadirkan satu program yang sangat menarik, sebuah hiburan, tapi juga kekinian dan membuat kita semua melek terhadap isu-isu lingkungan, dan juga yang menurut saya anak-anak muda, remaja ini sekarang menjadi subjek, bukan mereka menjadi objek. Yang kedua, karena generasi muda tahu isu lingkungan hidup dan mereka menjadi salah satu pemain yang strategis dan sentral dalam membentuk kebiasaan baru. Jadi kalau tadi saya bilang kan planet, people, dan profit, ini kesadaran dan gaya hidup yang berkelanjutan. Once it is embedded in your culture, itu akhirnya menjadi keseharian kita. Dan keseharian kita kalau ada yang missing, ada yang something went wrong, secara sederhana dan simple mereka akan lakukan perubahan. Misalnya plastik. Ini menjadi salah satu concern anak-anak muda. Akhirnya penggunaan plastik sekali pakai seperti sedotan ini sekarang sudah termitigasi, tereliminasi, dan malah membuka peluang kerja, malah membuka peluang bisnis, peluang usaha untuk teman-teman yang membuat sedotan dari bahan yang ramah lingkungan, ada pemilahan sampah hingga daur ulang. Nah, kalau menurut saya ini harus diterusin dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak bisa menjaga apa yang menjadi titipan untuk anak cucu kita. Nah, buat kita sendiri ini membuka peluang usaha nih, Mas Hifki. Jadi peluang usahanya apa? Tiga big yang saya sebut sebagai unstoppable trend. And guys, please focus on this because this is the biggest opportunity of the century. Pertama, isu yang berkaitan dengan health. Obviously, pandemi ini adalah pembuka jalan, tapi ke depan orang akan fokus kepada kehidupan yang sehat, gaya hidup yang sehat, umur yang panjang dengan sehat, dan bagaimana seluruh ekosistem kita mendukung bukan hanya pengobatannya loh, tapi juga pencegahannya dan gaya hidupnya, mempromot gaya hidup yang sehat. Yang kedua, unstoppable trend adalah digitalization. It's inevitable. Ini keniscayaan kita, semuanya akan digitalisasi. Artificial intelligence, big data analytics, robotics, machine learning, you name it. Semua ini akan menjadi bisnis yang 360 derajat di sekitar kita, semua akan terdigitalisasi. Yang ketiga, sustainability. It's a huge business. Karena sustainability itu menyangkut masa depan planet kita dan semua hal-hal yang bisa menjamin keberlanjutan kita ke depan akan menjadi big business. Misalnya listrik, ini shifting towards energi baru dan terbarukan. Sampah, kita shifting juga ke circular economy, ke almost zero waste living. Nah, yang ketiga, air, pengelolaan air. Kita ke depan akan betul-betul menjaga bagaimana kita mengelola air kita. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sustainability is going to be
a huge business opportunity buat anak-anak muda dan harus diambil perannya, harus berani memulai, harus juga ngambil satu tanggung jawab, responsibility. Anak-anak muda bukan hanya jadi kaum rebahan, tapi justru anak-anak muda harus jadi agen perubahan. Setuju. Aku mau nanya nih Mas Menteri, yang kita omongin tadi, seberapa besar sih peran anak muda dan bagaimana juga kayak aku nih yang masih kelas 1 SMA dan teman-temanku mungkin yang seumur-umur aku untuk berkontribusi juga dalam pertumbuhan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan. Nah itu gimana sih Mas Menteri? Super duper penting peran anak muda ke depan, khususnya sekarang peran kalian semua sebagai tadi yang saya bilang, sebagai kaum yang bukan kaum rebahan tapi agen perubahan, terutama di tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Anak-anak muda yang menurut data adalah 53% atau sekitar 90 juta penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial, generasi Z. Nah, jadi dari segi proporsi anak muda yang paling besar dan punya potensi untuk berkontribusi. Dan menurut saya khusus di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ada 13 subsektor di sektor pariwisata. Jadi mulai dari hotel, restoran maupun juga biro perjalanan wisata sampai kalau di sektor ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. 17 itu mulai dari kuliner, kriya, dan fashion yang sering kita dengar sampai ke aplikasi games, sampai animasi, film, TV, dan desain. Berarti anak-anak muda punya 30 subsektor yang mereka bisa mengambil peran, dan dengan segudang inovasi, kreativitas, anak-anak muda harus berani mengambil satu peluang untuk mencetak pemenang. Dan menurut saya berani mengambil resiko itu juga harus dibarengi dengan kemampuan untuk terus bergerak. Proactivity, anak-anak muda harus dengan ide kreatifnya terus bergerak, membuka usaha, membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja, kurangi tingkat pengangguran, dan saya yakin anak-anak muda ini yang akan menjadi pandemic winner, akan menjadi pemenang. Amin. Pasca pandemi. Dan untuk Rebong dan teman-teman, 1 SMA itu nggak akan lama lagi kamu akan kuliah. Sebentar lagi dari kuliah kamu akan menjadi harapan, menjadi tunas untuk bergeraknya ekonomi kita. Jadi rencanakan sejak awal. Dan selalu saya bilang 4 etos kerja as. Nah ini Syafira pasti ingat. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Siap, Mas Menteri. Pertama tuh ya Mas Menteri, yang kita kayaknya anak muda gitu ya, itu udah jadi satu core yang harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari sebelum akhirnya terjun menjadi seorang profesional. 4 pilar tadi udah dicatat ya Bang? Sudah teman-teman mungkin dicatat dulu gitu ya. Tapi tadi menarik banget ngobrolnya. Mas Menteri juga udah ngasih banyak kita insight gitu tentang banyak banget 3 in the future gitu ya, apa sih peluang yang bisa kita manfaatin gitu ya, digitalisasi salah satunya, dan juga yang paling penting adalah gaya hidup berkelanjutan atau sustainable gitu, yang lebih peduli sama lingkungan. Kalau tadi Mas Menteri menyatakan bahwa kita harus lebih peduli karena memang ini rumah kita, mungkin kita akan meninggalkan ini, tapi the next generation atau future generation nggak mungkin kita tinggalkan yang sifatnya merusak atau kerusakan. Jadi udah tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya dari sekarang. Oke. Mas Menteri, ini ada yang komen dulu, saya bacain ya sebelum kita lanjut lagi. Dari Ashifa, Mas Menteri, dia nih nanya, gimana cara yang paling sederhana untuk menjaga lingkungan hijau di tengah ibu kota padat gitu? Sederhana, yang paling sederhana adalah gaya hidup kita untuk dari segi keseharian kita aja. Misalnya paling sederhana, matiin listrik kalau nggak dipakai. Paling sederhana, kurangi plastik sekali pakai. Paling sederhana,
Yakinkan orang tua kalau misalnya masih menggunakan air yang dari air tanah untuk berhenti, ganti ke pump. Paling sederhana, kalau belum ada pumpnya, belum ada sambungan pipanya, tweet atau Instagram post ke Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur, bilang di daerah saya belum ada, tolong. Itu saya yakin cepat sekali langsung ada airnya. Dan untuk anak-anak muda, terutama Rebong, saya mau kasih pantun nih supaya Kasih Pak. Silakan, Boleh. Pak. supaya agak semangat. Setiap kesuksesan pasti butuh perjuangan. Cakep. Kuncinya harus kuat menghadapi setiap rintangan. Cakep. Cakep. Pariwisata berkelanjutan kini jadi program unggulan. Cakep. Alam dan budaya kita lestarikan, masyarakat pun terus disejahterakan. Mantap. Cakep Mantap. banget. Tugu 0 km terletak di Pulau Sabang. Cakep. Selain itu, wisata baharinya indah, layak untuk dipromosikan. Rekan-rekan cerita kita, jika sektor parekraf ingin terus berkembang, Cakep. jangan lupa selalu beritakan program positif yang kita kerjakan. Mas Menteri, terima kasih banyak waktunya, insight-nya juga. Kita sudah insya Allah bermanfaat pastinya buat anak-anak muda yang Bermanfaat nonton banget. hari ini. Semoga ada kesempatan lain kita bisa sharing lebih banyak lagi tentang penerapan gaya hidup berkelanjutan untuk menjaga lingkungan. Terima kasih sekali lagi, Mas Menteri, sehat selalu. Terima kasih Mas. Salam. Terima Thank kasih, you Mas Menteri. untuk Syafira, thank you untuk Hipsi, dan thank you untuk Bro Iya. Rebong. Sampai jumpa di Iya. lain kesempatan. Sukses cerita kita. Dadah. Amin. Terima Terima kasih, kasih, Mas Bye-bye. Mas Menteri.